Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Yang pertama, pendahuluan. Audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada aspek keperilakuan auditor. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal berkaitan dengan keterkaitan secara pribadi. Akuntan publik terikat dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit. Dalam teori motivasi dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian, serta mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Selanjutnya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Aspek terpenting di sini adalah auditor mengidentifikasikan tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut yaitu: yang pertama, gaya mengarahkan, yang kedua, gaya melatih, yang ketiga, gaya mendukung, yang keempat, gaya mendelegasikan. Masing-masing gaya manajemen tersebut mempunyai perbedaan yang luas dan semuanya mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap manajer. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya terakhir merupakan yang terpenting untuk didiskusikan. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara ketat. Auditor seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Selanjutnya, perubahan manajemen. Salah satu pasal terbesar dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Ilmu sosial dalam mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Ada 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama, ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut. Yang kedua, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, aspek ego. Dengan keadaannya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Selanjutnya, pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Chambers et al. Tahun 1987. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang satu, lingkup seperti terhadap manajemen. Kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai denominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak audit yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga dan keinginannya. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut adalah: yang pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu, oleh sebab itu auditor seharusnya mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, sehingga auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif.
Yang ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Satunya, karakteristik umum individu. Brick dan Witt tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Dalam situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Rothschild et al. Tahun 1988. Beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting kondisi ini adalah: 1. Adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam hitungan relatif yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut hanya menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang keenam, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Yang selanjutnya, komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri dari atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Menghadapi banyaknya oposisi. Terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Yang ketiga, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau cara audit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Elemen keperilakuan tersebut meliputi: pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai. Yang ketiga, peroleh persetujuan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, mendapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai masalah dan mengordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Yang satunya, penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, kondisi pada umumnya, kualitas dari suatu struktur pengendalian internal. Yang kedua, motivasi dan atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Yang ketiga, sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Porter et al. Tahun 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.